Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan presentasi kami yang kemarin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Maria Muflina Zahra dengan NPM 22310033. Saya Histina Hayati dengan NPM 22310028. Saya Rosiana Pita Julianti dengan NPM 22310005. Saya Alvina Ramadhani dengan NPM 22310021. Yang pertama, kita masuk ke 2.4, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, di teorema A, fungsi fx sama dengan sin x, gx sama dengan cos x. Keduanya terdiferensiasikan, dan dx sin x sama dengan cos x, dx cos x sama dengan min sin x. Nah, untuk membuktikan itu tadi, diketahui dx sin x sama dengan limit h mendekati 0 sin x plus h min sin x per h. Kemudian itu dengan identitas trigonometri didapat limit h mendekati 0 sin x cos h plus cos x sin h min sin x per h. Limit h mendekati 0 min sin x 1 min cos h per h plus cos x sin h per h. Kemudian sama dengan min sin x limit h mendekati 0 1 min cos h per h plus cos x limit h mendekati 0 sin h per h. Nah, bahwa dua limit dalam ekspresi yang terakhir itu yang telah kita pelajari sebelumnya. Limit h mendekati 0 sin h per h itu didapat 1, dan limit h mendekati 0 1 min cos h per h sama dengan 0. Jadi dx sin x sama dengan min sin x kali 0 cos ditambah cos x dikali 1 sama dengan cos x. Kemudian yang untuk membuktikan dx cos x adalah yaitu sama dengan limit h mendekati 0 cos x plus h dikurangi cos x per h sama dengan limit h mendekati 0 cos x cos h min sin x sin h sama dengan cos x per h. Itu didapat seperti tadi yang sin x menggunakan identitas trigonometri yang cos alfa plus beta jadian ini. Kemudian didapat seterusnya sama dengan limit h mendekati 0 min sin x 1 dikurangi cos h per h dikurangi sin x sin h per h sama dengan min cos x kali 0 kurangi sin x dikali 1 sama dengan negatif sin x. Kemudian yang di teorema B. Di teorema B itu untuk semua titik x di dalam daerah asal fungsi dx tan x sama dengan sekan kuadrat x. Dx sekan x sama dengan sekan x tan x. Dx kotangen x sama dengan negatif kosekan kuadrat x. Dx kosekan x sama dengan negatif kosekan x kotangen x. Nah, ini seperti tadi kita membuktikan yang pertama ada fx sama dengan tan x. Nah, itu didapat sama dengan sin x sama dengan cos x. Nah, ini u-nya itu sama dengan ini sin x, v-nya sama dengan cos x. U aksen atau turunannya itu sin x, turunannya cos x. V aksen atau turunan v tadi itu sama dengan min sin x. F aksen x sama dengan kita dengan v u aksen dikurangi u v aksen per v kuadrat. Nah, kita masukkan saja didapat cos x kurangi sin x min sin x per cos x kuadrat sama dengan cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x per cos x kuadrat sama dengan 1 per cos x kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat x. Kemudian yang di fx sama dengan sekan x sama dengan 1 per cos x
tadi U-nya sama V, kemudian juga didapat U aksen sama V aksen. Kita masukkan lagi seperti tadi, cos X kali 0 dikurangi 1 min sin X per cos X kuadrat sama dengan sin X per cos X dikali cos X, didapat sama dengan 1 per cos X dikali sin X per cos X sama dengan secant X tan X. Kemudian di fx sama dengan cosecant X itu sama dengan 1 per sin X. Seperti tadi diketahui U-nya, V-nya, kemudian dicari V aksen, U aksennya sama V aksennya, kemudian menggunakan yang V aksen menggunakan V U aksen dikurangi U V aksen per V kuadrat. Dimasukkan saja menjadi sin X dikali 0 dikurangi 1 dikali cos X per sin X kuadrat sama dengan min cos X per sin X dikali sin X sama dengan min 1 per sin X dikali cos X per sin X sama dengan negatif cosecant X dikali kotangen X. Kemudian yang terakhir di fx sama dengan kotangen X, yaitu cos X dibagi di cos X per sin X. Ditentukan dulu seperti tadi, U sama V, kemudian U aksen sama V aksennya, kemudian menggunakan lagi yang F aksen X sama dengan V U aksen dikurangi U V aksen per V kuadrat. Dimasukkan sama dengan sin X min sin X dikurangi cos X dikali cos X per sin X kuadrat sama dengan negatif sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X per sin X kuadrat sama dengan negatif sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X per sin X kuadrat, yaitu sama dengan negatif 1 per sin X kuadrat. Nah, itu bukti bahwa negatif 1 per sin X kuadrat itu negatif cosecant kuadrat X. Yang kemudian 2.5 aturan rantai. Turunan fungsi komposit adalah turunan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam dikalikan turunan fungsi sebelah dalam. Teorema A, aturan rantai. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U sama dengan GX, maka fungsi komposit F bundaran G yang didefinisikan oleh F bundaran GX sama dengan F kali GX adalah terdiferensiasikan di X, dan F bundaran G turunan X sama dengan F turunan GX dikali G turunan X dx F GX sama dengan F turunan GX dikali G turunan X, atau bisa ditulis dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Penerapan aturan rantai kita mulai dengan contoh 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1 dipangkatkan 60 yang diberikan pada permulaan subbab ini. Contoh, jika Y sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1 dipangkatkan 60, carilah turunan Y. Penyelesaiannya, kita pikirkan Y sebagai pangkat ke-60 suatu fungsi X, yakni Y sama dengan U pangkat 60 dan U sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1. Fungsi sebelah luar adalah FU sama dengan U pangkat 60 dan fungsi di sebelah dalam adalah U sama dengan GX sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 1. Jadi dxy sama dengan dxf dikali gx sama dengan fu kali gx sama dengan ini turunan dari u
pangkat 60 adalah 60U pangkat 59 dikali turunan dari 2X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 1 adalah 4X dikurangi 4 sama dengan 60. Ini 60 dan O-nya ini tadi dimisalkan. Ini kita masukkan yang awalnya 2X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 1 pangkat 59 dikali 4X dikurangi 4. Jadi turunan 2X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 1 dipangkatkan 60 adalah 60 kali 2X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 1 pangkat 59 dikali 4X dikurangi 4. Selanjutnya ada turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, tetapi bisa menjadi turunan kedua, turunan ketiga, bahkan bisa menjadi turunan ke n. Ada tiga cara penulisan untuk turunan. Yang pertama ada notasi aksen, bisa ditulis dengan F, koma di atas atau biasa disebut dengan aksen X. Kemudian ada notasi D, ditulis dengan cara DXY. Kemudian ada notasi Leibniz, yaitu DY per DX. Berikut ada tabel bagaimana cara penulisan untuk turunan dari Y sama dengan Fx. Contoh, cari turunan keempat dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 7x dikurangi 8. Turunan pertama yaitu 6x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7. Turunan kedua yaitu 12x dikurangi 8. Turunan ketiga yaitu 12 dan turunan keempatnya ada 0. Contoh soal, sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya S memenuhi S sama dengan 2T kuadrat dikurangi 12T ditambah 8, di mana S diukur dalam cm dan D dalam detik dan T dalam detik, dengan T lebih dari atau sama dengan 0. Tentukan kecepatan benda ketika T sama dengan 1 dan ketika T sama dengan 6. Kapan kecepatannya 0 dan kapan kecepatannya positif. Penyelesaiannya yaitu, jika kita menggunakan lambang Vt untuk kecepatan pada saat T, maka Vt sama dengan delta S per delta T sama dengan 4T dikurangi 12. Jadi, kecepatan pada detik pertama yaitu 4 dikali 1 dikurangi 12 sama dengan negatif 8 cm per detik. Sedangkan kecepatan pada detik ke-6 yaitu 4 dikali 6 dikurangi 12 sama dengan 12 cm per detik. Kapan kecepatannya 0? Kecepatannya 0 itu pada saat T sama dengan 3 dapat diperoleh dari 4T dikurangi 12 sama dengan 0, 4T sama dengan 12, dan T sama dengan 3. Kecepatannya positif pada saat T lebih dari 3, yaitu dapat diperoleh dari 4T dikurangi 12 lebih dari 0, 4T lebih dari 12, dan T lebih dari 3. Jadi, kecepatan pada detik pertama itu negatif 8 cm per detik, kecepatan pada detik ke-6 itu 12 cm per detik, kecepatan 0 itu pada saat detik ke-3, dan kecepatan positif pada saat detik lebih dari ketiga. Dari puncak sebuah gedung setinggi 160 feet, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 64 feet per detik. A. Kapan bola mencapai ketinggian maksimum? B. Berapa ketinggian maksimumnya? C. Kapan bola membentur tanah? D. Dengan laju berapa bola membentur tanah? E. Berapa percepatannya pada T sama dengan 2? Penyelesaiannya yaitu kita misalkan T sama dengan 0 berkorespondensi dengan saat pada waktu bola dilempar, maka S0 sama dengan 160 dan
V0 sama dengan 64 positif karena dilempar ke atas. Jadi S sama dengan negatif 16T kuadrat ditambah 64T ditambah 160. V sama dengan delta S per delta T sama dengan negatif 32T ditambah 64. Alfa sama dengan dV per dt sama dengan negatif 32. A. Bola mencapai ketinggian maksimum pada waktu kecepatannya 0 atau pada T sama dengan 2, yakni ketika negatif 32T ditambah 64 sama dengan 0. 32T sama dengan 64T sama dengan 2. Pada T sama dengan 2, S sama dengan negatif 16 kurung buka 2 kurung tutup kuadrat ditambah 64 kurung buka 2 kurung tutup ditambah 60 sama dengan 224 feet. Bola membentur tanah pada waktu S sama dengan 0, yakni ketika negatif 16T kuadrat ditambah 64T ditambah 160 sama dengan 0. T kuadrat dikurangi 4T dikurangi 10 sama dengan 0. Maka menggunakan rumus ABC, T sama dengan 4 positif negatif akar dari 16 ditambah 40 per 2 sama dengan 4 positif negatif 2 akar 4 per 2 sama dengan 2 positif negatif akar 14. Hanya jawaban positif yang masuk akal. Jadi bola membentur tanah pada T sama dengan 2 ditambah akar 14. Yang D pada T sama dengan 2, maka V sama dengan negatif 32, 2 ditambah akar 14 ditambah 64 sama dengan negatif 119,73. Jadi bola membentur tanah pada laju negatif 119,73 feet per detik. E yaitu percepatannya adalah alfa sama dengan dV per dt sama dengan negatif 32. Sekian video presentasi dari kelompok